Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasrul Kreatif. Di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas aplikasi yang di sini aplikasi yang akan saya bahas yaitu aplikasi database. Aplikasi database ini adalah aplikasi yang dikembangkan dari aplikasi PBDB. Namun kita menggunakan template yang berbeda, kita menggunakan template PaliAdmin. Yang dimana pada template sebelumnya kita menggunakan template Stisla. Untuk PBDB dan ada database-nya juga di versi 3.0. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini untuk selalu berkembang di dunia YouTube. Sehingga kita semangat untuk mengupload video-video terbaru lainnya nanti. Dan jika teman-teman suka silahkan klik tombol like-nya. Jika tidak suka juga tidak masalah, klik tombol like. Kemudian selanjutnya jangan lupa share, komen, dan bagikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, aplikasi database siswa, aplikasi database alumni dan yang digabungkan dengan PBDB ini memiliki beberapa fitur teman-teman. Yang dimana yang pertama di sini teman-teman ada bagian akademik, fitur mutasi masuk, fitur mutasi keluar, dan fitur kelulusan. Di fitur mutasi masuk ini teman-teman bisa mencetak data atau surat keterangan masuknya atau surat keterangan menerima siswa tersebut. Secara otomatis setelah teman-teman menginput data siswanya. Contoh suratnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman juga bisa mencetak surat mutasi keluar sama dengan di mutasi masuk tadi. Teman-teman tinggal klik cetak saja. Dan tampilan suratnya seperti ini. Lama dia, lama. Nah, ini dia. Kemudian juga teman-teman di masih bagian akademik, kelulusan di sini teman-teman bisa meluluskan siswa, ya. Teman-teman bisa meluluskan siswa, yang teman-teman bisa luluskan itu ke siswa kelas akhir. Karena di sini saya setting jenjangnya adalah MA, maka yang bisa diluluskan hanya kelas 12. Jika tadi teman-teman pilih kelas 12. Tinggal teman-teman klik centang, pilih tahun lulusnya, misalkan tahun 2021 lulusnya, klik lulus. Jadi Muhammad Jamil hilang dia dari kolom data kelas 12. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke menu administrasi teman-teman. Di menu administrasi ini teman-teman bisa mencetak buku induk siswa. Di sini teman-teman bisa mencetak, bisa melihat data induk siswa-siswa teman-teman, kemudian bisa mencetak datanya. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat di bagian administrasi, mencetak data. Cetak data seperti biodata siswa tersebut. Kemudian juga bisa mencetak surat keterangan. Dan juga bisa mencetak kartu NISN. Selanjutnya teman-teman kita sudah selesai di bagian administrasi. Kemudian di data siswa, data semua siswa. Selanjutnya data siswa yang belum masuk kelas, yang belum kita masukkan dalam rombel akan muncul di sini. Dan kita juga bisa melihat dari sini untuk data siswa kelas 10, 11, 12 tergantung nama kelas yang teman-teman buat di bagian kelembagaan. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke data alumni. Di sini di home kita bisa melihat progres data alumni per tahunnya. Tahun 2020 berapa orang, 2021 berapa orang. Dari tahun pertama teman-teman bisa melakukan progres data alumni. Nanti teman-teman bisa melakukan update di versi yang terbarunya untuk bisa mengimport data alumninya. Karena di fitur versi 1.0 ini masih belum ada importnya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik update saja. Kemudian nanti tinggal klik update akan secara otomatis update ke versi terbaru. Selanjutnya saya akan bahas di bagian data PBDB.
Di data PPDB, pertama di beranda kita akan disuguhkan untuk data pendaftar, data diterima, data sekolah asal pendaftar tersebut, kemudian data kelas. Selanjutnya teman-teman, di bagian data PPDB ini kita bisa menambahkan, melihat semua data pendaftar dan menambahkan pendaftar baru. Dan juga di sini teman-teman kita bisa merubah status siswa tersebut antara jadi pending atau sudah diterima dengan cuma klik status saja. Dan jika sudah statusnya diterima, teman-teman bisa melihat di bagian pendaftar diterima. Nah, untuk memindahkan data PBDB ini teman-teman menuju data siswa aktif. Jadi teman-teman tidak perlu download data PBDB ini lalu import ke data siswa, namun teman-teman cukup centang siswa tersebut kemudian pindahkan menjadi siswa aktif. Ketika dipindahkan menjadi siswa aktif, tentunya siswa tersebut berada di siswa yang belum masuk kelas karena belum dimasukkan rombel-rombel. Selanjutnya teman-teman bisa klik tentang siswa tersebut lalu pilih kelas tujuannya, misalkan kelas 10. Lalu kita ubah kelasnya. Oke, nanti akan hilang dari sini dan dia akan muncul di kelas 10. Ya. Berikut review sedikit mengenai aplikasi database di fitur adminnya teman-teman. Yang saya hilangkan dari aplikasi PBDB sebelumnya yaitu aplikasi di fitur pembayaran karena tidak semua melakukan fitur pembayaran. Namun jika teman-teman membutuhkan yang menggunakan fitur pembayaran, teman-teman bisa menggunakan aplikasi PBDB yang sebelumnya. Namun versi database-nya berbeda dengan aplikasi database yang ini, sehingga teman-teman perlu download di sana untuk download Excel-nya. Selanjutnya import Excel untuk memasukkan dari data PBDB menuju data siswa aktif. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan review bagian awal teman-teman. Ini masih yang versi pertama yang belum diupdate ya teman-teman ya. Kita logout terlebih dahulu. Ini untuk tampilan login halaman admin. Jika untuk tampilan halaman awal, jika PBDB itu diaktifkan, maka tampilannya sama seperti PBDB yang sebelumnya. Namun jika PBDB-nya tidak kita aktifkan teman-teman, kita bisa setting PBDB aktif ataupun tidaknya. Ada pada menu pengaturan. Selanjutnya nanti kita akan pilih di bagian aktifkan PBDB iya atau tidak. Jika tidak, lalu kita klik save. Kita coba lihat tampilan awalnya jika PBDB tidak aktif. Maka akan seperti ini. Ini untuk versi yang belum diupdate ya teman-teman. Jika untuk versi yang sudah diupdate teman-teman bisa lihat. Cuman klik update saja teman-teman. Selanjutnya update. Proses update-nya cuma sebentar kalau di hosting. Dan kita refresh lagi. Sudah melakukan update ke versi yang terbaru teman-teman. Sehingga kita coba refresh di sini. Tampilan untuk database-nya seperti ini. Data siswa. Kemudian data alumni bisa kita tampilkan di sini. Siswa kelas 11 bisa kita tampilkan seperti ini. Siswa kelas 10 dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ini untuk aplikasi database dan tentunya nanti kita akan selalu update. Intinya jika ada fitur-fitur yang tidak aktif atau tidak berfungsi teman-teman, nantinya kita akan update untuk versi terbaru. Dan untuk versi tanggal 2 di upload video ini tanggal 2, nanti saya akan membuat update-nya karena di versi 1.0 tanggal 31 Agustus ini ada satu fitur yang belum aktif, belum di bagian cetak data, sehingga nanti saya akan melakukan perbaikan di bagian cetak data ini yang akan saya update di versi tanggal 2 September 2021. Oke teman-teman, itu saja untuk review mengenai aplikasi database ini.
Jika teman-teman membutuhkan aplikasi ini, bisa lihat di kolom deskripsi, chat nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan yang paling penting teman-teman harus mengaktifkan SSL-nya, yaitu harus menggunakan HTTPS. Karena jika teman-teman tidak mengaktifkan SSL-nya, fitur PPDB-nya tidak bisa melakukan pendaftaran. Kemudian cetak data juga tidak bisa karena harus mengaktifkan SSL-nya, harus diaktifkan HTTPS-nya. Sekian dulu teman-teman mengenai review aplikasi database ini. Selanjutnya untuk cara penginstalannya sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, namun yang berbeda hanya kita menggunakan satu file installer saja, yaitu file index saja, dan nanti secara akan otomatis untuk menginstal aplikasi-aplikasi atau menginstal shortcut-nya, sehingga teman-teman tak perlu mengupload banyak file, ya cukup satu file saja. Dan nanti teman-teman akan melakukan konfigurasi dan download database juga sudah ada di sana. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar channel ini selalu berkembang. Thank you very much.